هم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. Allahumma arhamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Mas Catur atas bacaan ayat sucinya. Semoga yang menyimak dan mendengarkan juga mendapatkan limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Mars Odet. Teman-teman silakan mengikuti di rumah masing-masing dengan tetap mematikan mic-nya. Ada yang bertugas? Kami persilakan videonya bisa ditampilkan. Dengan asma Allah, marilah bersama membumikan ayat-ayat surga. Satukan barisan, kuatkan genggaman untuk melestarikan Al-Quran. Dengan bertilawah, semangat berukhuwah, hidupkan Al-Quran dalam sendi kehidupan. Ilmu yang barokah, semangat berkah, bersatu bersama menggapai ridho yang kuasa. Mana pencinta Quran, ini pencinta Quran. Yang mana, yang ini, di mana, di sini. Kalau bukan pencinta Quran, pasti nanti akan merugi. Dengan asma Allah, marilah bersama membumikan ayat-ayat surga. Satukan barisan, kuatkan genggaman untuk melestarikan Al-Quran. Dengan bertilawah, semangat berukhuwah, hidupkan Al-Quran dalam sendi kehidupan. Ilmu yang barokah, semangat berkah, bersatu bersama menggapai ridho yang kuasa. Mana pencinta Quran, ini pencinta Quran. Yang mana, yang ini, di mana, di sini. Kalau bukan pencinta Quran, mana pencinta Quran, ini pencinta Quran. Yang mana, yang ini, di mana, di sini. Kalau bukan pencinta Quran, pasti nanti akan merugi. One day, one juice, one day, one juice, go one day, one juice. One day, one juice, one day, one juice, go one day, one juice. One day, one juice, one day, one juice, go one day, one juice. One day, one juice, one day, one juice, go one day, one juice. Baik. Ya, baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, dimohon untuk para peserta untuk merename namanya dengan nama dan domisilinya ya. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari PLT Ketua Pengprov Odet Jawa Tengah, yaitu Mas Angga Ferry Setiawan. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu pesan yang selalu saya ingat ketika saya mendapatkan sebuah amanat. Pesan dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pesan, wahai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasul-Nya. Dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu, sedangkan kamu mengetahui kesalahannya. Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Maka atas dasar itu, kami pengurus Provinsi Wandewanjus Jawa Tengah menyelenggarakan kajian online pada malam hari ini agar kita bersama-sama mengingat kembali ayat tersebut dan juga mentadaburi serta mengimplementasikan dalam kehidupan kita. Karena mungkin sadar tidak sadar, kita mungkin termasuk salah satu orang yang pernah menyalahi amanat, dan semoga kita dijauhkan dari hal tersebut sehingga kita tidak dicap sebagai seorang pengkhianat. Bersama kami, One Day One Juice, dan salam hangat dari saya, Angga Ferry Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga kita bisa bersilaturahmi dalam ruang virtual ini. Dan untuk orang-orang yang sangat luar biasa, guru-guru kami yang terhormat Ustadz Bakat Setiaji selaku Ketua One Day One Juice 2021 sampai 2024 yang sudah membersamai kami dalam proses di komunitas One Day One Juice, salah satu komunitas Islami terbesar tidak hanya di Indonesia, bahkan saya kira di dunia. Dan yang saya hormati Ustadz Bayu Subrata selaku Ketua One Day One Juice Pengurus Provinsi Jawa Tengah periode 2021 sampai 2024 dan saat ini menjabat sebagai Majelis Syuro One Day One Juice Dewan Pengurus Pusat sekaligus guru besar kami, dan semoga Mas Bayu, Pak Bayu selalu dilimpahi kesehatan dan juga diberikan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Serta seluruh sahabat-sahabatku sekalian, baik sahabat yang sudah menjadi anggota ODOTS yang disebut dengan Odocer maupun teman-teman yang mungkin belum bergabung dalam komunitas ODOTS. Beberapa hari terakhir saya melihat di grup peserta banyak yang masih bingung apa itu Odocer. Sedikit saya mewakili teman ODOTS men-sharingkan, jadi Odocer adalah sebutan bagi anggota komunitas ODOTS yang disingkat dengan One Day One Juice. Kami adalah komunitas yang bergerak untuk bisa mengkhususkan diri, membiasakan orang-orang siapapun Anda untuk terbiasa membaca Al-Quran setiap hari. Walaupun namanya One Day One Juice, sebenarnya teman-teman tidak harus langsung bisa satu hari satu juz, karena ada berbagai pilihan di dalam programnya. Ada satu hari setengah juz, ada yang satu hari juga bisa berapapun ayatnya atau Odot Star. Dan ini juga tidak hanya boleh diikuti oleh orang-orang yang sudah dewasa, bahkan anak-anak yang masih dini, anak-anak kita ya, itu boleh sekali diikutkan, karena di usia yang masih pelajar, banyak juga anggota-anggota ODOTS di komunitas kami. Dan sampai hari ini sudah sampai ratusan ribu anggota yang komunitas ODOTS yang tersebar tidak hanya di seluruh penjuru Indonesia, tapi juga sampai ke beberapa negara di luar Indonesia. Jadi salam kenal bagi yang pertama kali baru tahu tentang kami, One Day One Juice. Jika ingin tahu lebih detailnya bisa dibuka di Instagram One Day One Juice atau di Instagram pengurus provinsi Odot Jateng ataupun di pengurus provinsi-provinsi yang lain, karena sudah ada tersedia di berbagai wilayah provinsi di Indonesia. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar bersama, saya pun juga akan ikut belajar. Untuk apa kegiatan hari ini kita laksanakan? Alasan pertama agar kita mengingat kembali sebelum masuki bulan yang suci, kita mengingat kembali amanat kita dan semoga kita bisa memaksimalkan khususnya ketika memasuki di bulan Ramadan. Karena banyak dari kita yang mungkin punya amanat tapi agak sedikit lupa akan amanat itu. Dan amanat ini tidak hanya terbatas dalam organisasi, bahkan kita secara personal pun juga punya amanat khususnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu amanat yang paling sederhana ya kita sebagai hamba Tuhan. Tapi kalau amanat-amanat lainnya yang lebih sosial, mungkin teman-teman di kantornya punya amanat sebagai staf karyawan dan sebagainya, teman-teman di sekolah sebagai pelajar punya amanat untuk sekolah, teman-teman mahasiswa punya amanat untuk kuliah, teman-teman yang beraktivitas di organisasi punya amanat organisasinya masing-masing. Namun kadang kita melihat ya, kalau saya boleh bicara, hampir di setiap organisasi pasti ada orang-orang yang sepertinya kurang memaksimalkan amanat tersebut.
Dan ini sangat memprihatinkan sebenarnya. Maka semoga dalam acara hari ini kita bisa kembali menjadi orang yang sadar akan amanat dan kita bisa menjadi seorang yang setidaknya walaupun tidak menjadi al-amin seperti gelar Rasulullah, kita termasuk orang yang memang dipercaya oleh beberapa orang yang kita kenal di sekitar kita. Jangan sampai naudzubillah min dzalik kita dicap sebagai seorang pengkhianat karena mengkhianati amanat yang sudah dipercayakan kepada kita dan semoga kita dijauhkan dari hal tersebut. Dan terakhir, semoga apa yang kami ikhtiarkan pada malam ini bisa bermanfaat untuk siapapun yang mengikuti. Dan insya Allah nanti juga acara hari ini akan kita launching di YouTube juga, sehingga teman-teman yang mungkin belum hadir secara live nanti bisa melihat kajian online malam hari ini melalui YouTube kanal One Day One Juz Jateng kami. Terima kasih dari saya mewakili seluruh pengurus provinsi. Sekali lagi, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Segala masukan sangat kami terima dan semoga bisa memperbaiki program-program kami ke depannya. Dari saya cukup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Mas Angga atas sambutannya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke acara inti kajian bersama Ustadz Bakat Setiaji, alangkah baiknya kita mengenal dulu bagaimana profil beliau ya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Berikut kami akan menampilkan video profil Ustadz Bakat Setiaji pada yang bertugas. Silakan. Apakah bisa teman-teman panitia?
Ya, Masya Allah ya, teman-teman, itu tadi video singkat profil Ustadz Bakar Setiaji ya. Beliau merupakan Ketua Umum Wadewan Jus di periode 2017-2021 dan 2021-2024. Oke. Baik, teman-teman, kita lanjut aja langsung masuk ke acara inti, yaitu kajian bersama Ustadz Bakar Setiaji. Sebelumnya kita sapa dulu beliau, apakah sudah masuk Ustadz Bakar? Assalamualaikum. Cek. Wabarakatuh. Ya, Mbak. Kedengaran, Ustadz? Sehat, Mbak Ayu. Ustadz. Cek. Langsung. Langsung ya. Bagaimana? Cek. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita semua dalam rangka kegiatan Tarhib Ramadan Pengurus Provinsi Odot Jawa Tengah. Semoga Allah berikan keberkahan dalam setiap aktivitas kita. Juga Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan yang mulia. Salat dan salam sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, guru kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan para pengikut kita istiqomah. Yang saya hormati anggota Majelis Syuro periode 2025-2028, Al Ustadz Bayu Subrata, yang juga masuk dalam jajaran pendiri komunitas Dewan Jus, yang membuat logo komunitas. Alhamdulillah. Juga yang saya hormati, yang saya banggakan, Al Ustadz Angga Feristiawan, PLT Ketua Pengprov, yang sebentar lagi langsung dilantik ya Ustadz Bayu ya. Juga Amin. jajaran, amin. Juga jajaran teman-teman pengurus Provinsi Odot Jawa Tengah, yang saya hormati para ketua DPA se-Jawa Tengah, serta jajaran, juga para kormin, para admin, juga sepertinya ada pengurus-pengurus di luar Jawa Tengah ya. Semoga pertemuan ini Allah berikan keberkahan. Juga saya banggakan para member, para masyarakat yang hadir juga barangkali pada malam hari ini. Alhamdulillah saya bersyukur bisa ketemu, bisa ngobrol, bisa bertatap muka. Mudah-mudahan yang berkesempatan untuk bisa menyalakan kameranya bisa nyalain, biar kita bisa diskusi, ngobrol. Malam hari ini saya diminta eh, ngomongin tentang amanah ya. Ngomongin amanah. Oh ada Mbak Wulan, oh, Masya Allah Mbak Wulan, pasal 50. Ini orang Depok, aku udah pindah ke Jawa Tengah Mbak Wulan. Eh, Alhamdulillah saya bersyukur bisa ngobrol. Saya berharap nanti kita jadinya ngobrol ya, karena ini momentumnya momentum persiapan menjelang Ramadan, juga nanti persiapan menjelang musyawarah provinsi seharusnya ya. Juga nanti dilanjutkan musyawarah area di tingkat kota kabupaten seluruh dunia harusnya. Kota kabupaten, dan kalau di luar negeri ya pengurus-pengurus luar negeri juga nanti akan mengikuti. Nah, bicara tentang amanah ini menarik sekali karena nanti eh, titik awal yang harus saya tekankan adalah amanah ini harusnya bisa menjadi pahala jariah gitu. Nanti kita ngobrol-ngobrol gitu. Nah, di awal saya pengen diskusi ngobrol sama teman-teman. Mudah-mudahan ada yang bisa berkesempatan eh, buka mic-nya atau buka kameranya, nanti kita ngobrol. Pertanyaan yang paling umum kan kalau tadi di temanya menjaga amanah, pentingnya menjaga amanah. Emang kenapa sih harus menjaga amanah? Yo, ada yang mau jawab? Kenapa sih mau jaga amanah? Kenapa harus jaga amanah? Atau pertanyaannya diganti, kenapa harus menerima amanah? Ayo, kenapa harus menerima amanah? Ada yang mau jawab? Oh, ini teman-teman pengurus nih, calon-calon pengurus ya.
calon pengurus selanjutnya yang akan dilantik, dilantik ulang. Kenapa harus nerima amanah? Lalu eh, kemudian pertanyaan nanti berkembang, kenapa harus nolak amanah? Kenapa ada yang nolak amanahnya? Gitu. Padahal ini eh, kalau di DPA, di Pengprov itu ngajakin orang yang tadinya nggak istiqomah ngaji, kemudian ngaji. Apalagi momentumnya mau Ramadan nih. Ada yang mau jawab atau ada yang mau diskusi? Ayo, raise hand, nyalain mic-nya. Kenapa sih harus amanah? Harus menjaga amanah ini. Wah, sebentar saya matiin. Harus menjaga karena amanah ini akan dipertanggungjawabkan. Wih, serem. Ada lagi? Oh, ini Pak calon Pengprov jadi aman lah jawabannya. Kalau yang lain gimana? Ada yang mau jawab atau yang mau ngechat? Waktu saya cuma sebentar ya, 30 menit dari Mbak Ayu. Biasanya saya kalau ngisi 3 jam atau 4 jam lah. Menjelang subuh baru selesai. Gimana? Ada yang mau jawab? Ini harus dipertanggungjawabkan. Atau saya mau nanya, kalau gini misal, saya tanya ya, siapa yang mau jadi ketua DPA? Nah, di daerah masing-masing. Ada yang mau jadi ketua DPA atau pengurus provinsi? Saya mau nanya ketuanya dulu. Karena cuma manusia yang bisa dapat amanah. Oh, iya. Amanah tidak akan salah memilih pundak. Ketika telah menerima amanah, maka harus komitmen untuk melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sip. Yuk. Siapa yang mau jadi ketua DPA? Raise hand. DPA di kota kabupatennya masing-masing. Nggak ada yang mau. Pak Bayu nggak ada yang mau nih Pak Bayu. Gimana nih urusan ini? Nggak ada yang mau jadi ketua DPA? Ketua Pengprov? Wah, nggak ada. Atau kalau saya ganti yang kalau di sini ada yang kerja sebagai karyawan atau pebisnis semua, ada yang ada apa Mbak Lina? Mbak Lina mana orangnya? Bekerja. Oh, ada yang jadi guru, Bu Heradini sebagai karyawan ada. Ada lagi yang lain? Yang bisnis berapa orang? Yang jadi karyawan berapa orang? Kalau misal yang guru diangkat jadi kepala sekolah mau nggak? Bu Heradini atau Bu Lina atau teman-teman yang lain. Oh, ada yang kerja di daycare. Yang kerja naik jabatan, yang staff jadi supervisor atau jadi manajer atau GM. Oh, sudah pernah jadi kepala sekolah. Wah, ini bagus nih. Itu ada lowongan tuh di SMA mana tuh di Depok SMA 6 tuh. Kepala sekolahnya lagi diganti. Wah, Ibu RT, Bu RT ini rumah tangga tuh rukun tetangga. Ada? Gimana? Ada yang mau jadi naik jabatan, jadi yang kerja jadi apa? GM, jadi direktur. Ada? Nggak ada yang juga, nggak ada yang mau. Atau yang udah nikah nih, yang udah nikah banyak ya. Pertanyaan saya kenapa mau aja nikah? Ayo, kenapa nikah? Oh, ibu rumah tangga. Nah, Bu Maizora nih, kenapa mau nikah, Bu? Ayo, setengah sunnah. Bolehlah saja. Oh, ada Pak Fazrin. Masya Allah nih. Kepala Departemen Media Digital periode yang sekarang nih. Wah, kalau ada beliau harusnya beliau ngisi nih nanti request saya tuh nanti teman-teman. Eh, kan setiap orang adalah pemimpin dan nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Apapun itu. Bahkan ketika teman-teman nanti jadi naik jabatan, jadi kepala sekolah atau jadi manajer, jadi supervisor atau jadi GM atau jadi apa lagi direksi, semua kan diminta pertanggungjawabannya. Apa bedanya ketika teman-teman diangkat jadi ketua DPA, jadi pengurus provinsi, ketua pengurus provinsi, pengurus DPP, Kormin, admin, atau bahkan jadi manajer tadi. Apa bedanya juga ketika teman-teman kok mau diminta, ayo sudah saatnya menikah, ayo cepetan nikah. Nggak ada, saya yakin nggak ada di antara kita semua yang hadir pada malam hari ini, nggak ada yang mau nikah, begitu. Padahal pun juga ketika nanti menikah ada tanggung jawab baru. Jadi
suami, jadi istri, kemudian jadi orang tua, jadi ibu, jadi bapak, lalu kemudian jadi kakek, jadi nenek, semua ada pertanggungjawabannya, semua pegang amanah baru. Apakah kemudian pertanyaannya, kenapa kok mau nikah begitu? Kan itu juga amanah, nanti diminta pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban sebagai suami, mengelola rumah tangganya, mengelola istri, mendidik anak-anaknya, dan lain-lain begitu. Padahal kan kita juga belum pernah jadi suami gitu. Yang masih masih belum nikah kan juga belum pernah bapaknya jadi suami begitu. Atau yang mungkin sudah pernah lalu ketika mau apa apa namanya? Kemudian akhirnya yes sudah sudah pernah menikah begitu. Lalu kemudian ditinggal sama pasangannya gitu kemudian akhirnya menikah lagi begitu. Itu kan juga kemudian akhirnya ada perantaraan sebelumnya. Teman-teman belum pernah jadi suami. Ada yang atau dari yang akhwat juga belum pernah jadi istri. Lalu kenapa tiba-tiba mau sok-sokan gitu mau nikah? Lalu kemudian jadi istri, belum pernah jadi ibu, belum pernah melahirkan, tapi tiba-tiba kok siap gitu jadi ibu. Tiba-tiba mau mendidik anaknya gitu. Padahal kan sama alasannya, sama-sama nggak punya pengalaman, belum pernah ya sama. Saya belum pengalaman jadi pengurus ODOT. Saya belum pernah jadi ketua DPA. Saya belum pernah Pak jadi pengprov ya. Memang belum pernah. Saya nggak ngerti urusannya begitu sama. Jadi suami juga nggak ngerti urusan. Terkadang kita punya punya ilmu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kita temui begitu. Kenapa mau jadi GM? Ya enak gitu. Punya punya kekuasaan di kantor, lalu pasti gajinya naik. Itu kan imbalannya. Imbalannya nyata. Apa karena jadi ketua DPR itu imbalan dari Allah itu tidak nyata gitu. Jadi pengurus, bahkan pengurus di DPA, pengurus di provinsi atau di DPP atau jadi kormin, jadi admin, apakah tidak nampak imbalan-imbalan dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Sehingga akhirnya kita lebih mudah untuk menerima kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pangkat naik, gaji nggak naik. Masya Allah. Wah, ini curhat namanya nih. Nanti bahasannya di sesi yang lain. Amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada orang atau seorang dengan tujuan untuk menjaga dan dipelihara baik-baik. Betul. Maka kemudian akhirnya kita harus sama-sama berbenah, menyamakan pikiran, menyamakan mindsetnya. Bahwa sesungguhnya tadi disebutkan amanah itu tidak pernah salah memilih pundak begitu. Bahwa seseorang akan diuji sesuai dengan batas kemampuannya. Salah satu ujian adalah menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang koordinator, naik jabatan, atau bahkan menjadi seorang suami. Akan diuji dengan istrinya, dengan anaknya. Seorang ibu akan diuji oleh rumah tangganya, oleh anaknya begitu. Dan lain-lain. Maka kemudian akhirnya ketika kita sudah merasa bahwa apa yang kita lakukan hari ini eh, merasa kita masih belum mampu, belum layak untuk menjadi seorang pengurus. Ini berat Pak amanahnya. Ya jalanin begitu. Karena kan prinsipnya cuma dua. Jalanin amanah itu ketika berhasil, ya janji Allah kan kita mendapatkan banyak ganjaran gitu. Ketika nggak amanah ya juga banyak balasannya begitu. Maka pilihannya ya jalanin begitu. Jalanin semoga akhirnya kita mendapatkan balasan yang besar. Kalau saya selama jadi pengurus dulu, selalu tujuan utamanya adalah mencari sebanyak-banyaknya potensi pahala jariah gitu. Pahala jariah. Jadi gimana caranya? Saya setiap kali kalau ketemu, oh ini contoh dulu yang pertama. Ustadz Bayu ketika dulu pertama kali bikin logo One Day One News kan nggak kebayang gitu. Lalu kemudian akhirnya logonya itu sampai hari ini kepake. Itu coba bayangkan, cuma gara-gara ngeliat logo ada orang yang kemudian terinspirasi mau ngaji. Itu pahala jariah. Nah, apa yang bisa dihasilkan dari kita seorang yang cuma mungkin kita menganggap kita kerdil begitu. Kita cuma jadi seorang staf di DPA. Pak, saya cuma kadif, saya cuma kadep, saya cuma ketua DPA, Pak. DPA juga saya juga nggak jelas begitu. Saya setiap kali kalau ketemu dengan kalau di sekarang di Odot kan kami sekarang sudah karena sudah ada PSA kita lebih pede. Kalau ketemu dengan apa lembaga perusahaan untuk kita undang ke kantor biar mereka menunjukkan seberapa seriusnya kita mengelola komunitas. Kalau dulu kita belum punya kantor, kita keluar ke kantor mereka kunjungi. Tapi prinsipnya saya selalu bilang ke mereka, Bapak, Ibu, eh,
Saya berharap bahwa apa yang kita hasilkan hari ini, kesepakatan hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi pahala jariah kita kelak ketika kita sudah bukan, saya bukan pengurus ODOT lagi, Bapak bukan jadi pimpinan di perusahaan Bapak lagi, tapi mudah-mudahan gara-gara tanda tangan yang kita keluarkan hari ini, gara-gara kesepakatan yang kita hasilkan hari ini, mudah-mudahan proyek kebaikan itu terus berlanjut sampai kemudian menghasilkan pahala jariah, walau kita udah bukan pengurus lagi. Itu poinnya. Gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, cari sebanyak-banyaknya potensi pahala jariah gitu. Jadi ketua DPA, apa yang bisa kita lakukan sebagai ketua DPA? Jalanin gitu. Dulu saya 2016 jadi panitia OPK di Bekasi kalau teman-teman pernah datang. Kalau tadi teman-teman dengar Mars Odot, itu kita yang bikin di kepanitiaan. Kita dulu bikin ada 2 lagu, Mars Odot sama Ukhuwah Pecinta Quran. Karena itu lagu yang kedua itu lagu agak sedih karena menjelang eh, habis masa kepengurusan periode pertama. Dulu saya Kadif IO dan festival tadi di biodata ya. Jadi kalau di DPP itu kan ada ketum, di bawah ada lagi strukturnya bidang, ketua bidang. Di bawah bidang itu ada departemen, namanya kepala departemen dan jajaran. Di bawah departemen ada lagi divisi Kadif. Saya Kadif IO di departemen event, bidangnya bidang project, DPP periode 1. Lalu ketika saya merasa jadi Kadif, lalu saya merasa ya udah saya kadif gitu, saya nggak punya peran besar, apa yang bisa saya lakukan sebagai kadif gitu. Nah teman-teman juga apa yang bisa antum semua lakukan sebagai seorang pengurus gitu, karena sesungguhnya ini bukan urusan, nah ini sering kali saya ulang, ini sesungguhnya bukan urusan antara kita dengan ketua DPA-nya kalau kita jadi staff, tapi atau ketua DPA ini bukan urusan ketua DPA sama ketua Pengprov, atau ketua Pengprov ini bukan urusan ketua Pengprov sama DPP, bukan, tapi urusan kita sama Allah. Bagaimana kemudian akhirnya semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, yang kita kerjakan menghasilkan potensi pahala jariah. Apa itu? Yaitu program-program kebaikan yang antum bisa lakukan. Saya dulu levelnya kadif. Dari 2014, setelah grand launching ada pengurus, saya daftar, kemudian saya ditunjuk jadi kadif. Apa yang bisa lakukan? Saya lakukan sebagai seorang kadif. Dulu kami bikin event, karena urusan IO dan festival, kita bikin event muhasabah awal tahun di Masjid UI dulu 3.500 orang datang 2015 awal Januari. Lalu ada futsal Oroger itu ngundang teman-teman DPA seluruh Indonesia. Ada beberapa dari Kalimantan hadir. Lalu ada kegiatan Odot untuk Negeri 30 Agustus 2015 di Istiqlal 30.000 orang. OPK 2016 tanggal 5 sampai 13 November 2000. Itu kerjaannya level divisi gitu. Lalu dari situ kemudian kita bikin apa? Ya itu tadi ada Mars. Apa yang bisa kita lakukan sebagai upaya amal jariah? Lalu kemudian ketika jadi pengurus, maka itu berarti jangkauannya lebih besar. Maka maksimalkan peran teman-teman sebagai seorang pengurus DPA, pengurus provinsi. Ketika kita melihat jangkauan DPA, DPA tadi Surakarta kata Pak Fazri. Nah, Surakarta itu jangkauannya seberapa banyak? Apa potensi yang bisa kita hasilkan begitu? Maka mudah-mudahan dari situ kemudian lahirlah pahala jariah. Ada orang-orang yang kemudian ngaji gara-gara kita jadi pengurus DPA. Begitu. Ada syiar yang teman-teman lakukan begitu. Kayak sekarang ini udah banyak nih. Apalagi kalau ada yang belum ikutan odot, diajakin. Kemudian ada satu orang ngaji gara-gara kepanitiaan yang kita bikin hari ini. Satu orang ngaji kemudian dia istiqomah. Satu orang ngaji kemudian istiqomah. Ternyata kita nggak tahu loh. Yang gabung satu orang ini ya cuma satu orang katanya begitu kan. Berapa kalau kata teman-teman di Odot kan pasti nanya berapa CO yang dihasilkan satu Pak? Ya cuma satu. Bukan satu. Tapi potensinya lebih daripada satu. Bayangin. Kalau ternyata satu orang ini adalah ketua ikatan alumni. Wah, SMA aja dulu. Saya berulang kali selalu cerita. Saya pernah ngisi saya diundang karena saya hubungan baik waktu grand launching ada tim saya di panitia konsumsi. Saya dulu tim konsumsi di grand launching 2014 tanggal 4 Mei 2014. Saya selalu bilang saya bangga saya jadi tim konsumsi. Dulu saya daftar waktu tim konsumsi itu. Saya kan awal masuk Odot saya 25 November 2013. Lalu mulai ngaji 26 November, berapa hari kemudian ada rekrutmen panitia. Nah, waktu itu cuman ada rekrutmennya ada 2, tim perkap sama tim konsumsi. Waktu itu saya baru baru mulai ngerintis bisnis di Cikarang waktu itu, lagi bisnis laundry lumayan. Jadi mau buka cabang-cabang begitu. Nah, saya nggak mau sibuk, tapi saya orangnya gregetan pengen ikut menjadi panitia. Maka tadinya saya pengen daftar perkap, karena saya orangnya kalau udah terjun, saya nggak mau diem.
Saya mau jadi orang repot. Kalau perkap biasanya kan disuruh-suruh ngangkat ini, ngambil itu, ngurusin ini itu. Tapi kemudian karena pertimbangan saya lagi ngurusin bisnis, jadi akhirnya saya ikut daftarnya di tim konsumsi aja. Karena pikiran saya tim konsumsi itu wilayahnya emak-emak. Jadi biasanya cowok itu cuma sedikit dan paling bagiannya ngangkatin nasi box, ngangkatin piring, nyiapin gitu doang gitu. Tapi yang mikirin semua emak-emak. Bener, ternyata kerjaan tim konsumsi ngangkatin nasi box, tapi ternyata nasi boxnya ada 30.000 nasi box begitu. Itu ngangkatin dari bawah parkiran sampai ke Ubin Merah di Istiqlal kalau teman-teman tahu, karena kita diminta menyiapkan 30.000 nasi box untuk peserta yang hadir. Targetnya 30.000 orang. Itu bagiin gimana caranya, PR-nya waktu itu diminta jangan sampai ada kerusuhan. Karena Istiqlal itu trennya. Ini kata orang-orang Istiqlal. Di Istiqlal itu trennya kalau ada pembagian-pembagian kayak begini pasti rusuh. Dulu itu beberapa kejadian sebelumnya kan kalau bagi kambing, bagi hewan kurban ya, sapi, di Istiqlal kalau teman-teman lihat lah, sebelum 2014 itu track recordnya itu pembagiannya selalu rusuh. Bahkan terakhir itu dijebol, ada viral itu ada yang gotongin paha sapi. Sapinya bukan sapi yang ada di kita ya. Sapi kan sapi sumbangan presiden, sumbangan pengusaha, jadi yang gede-gede begitu. Jadi waktu itu di warning jangan sampai kita. Nah, Istiqlal ini baru berbenah. Jadi sekarang motong langsung dibagiin ke masjid-masjid, ke wilayah-wilayah kita nggak ada pembagian di masjid. Maka tolong jangan rusak tren bagus itu dengan ketika antum bikin pembagian nasi box rusuh begitu. Dan benar teman-teman, pembagian nasi box setengah 12, jam 11 itu tripod wartawan udah ada di Umin Merah. Mereka nunggu ada kejadian apa, ada kejadian yang terjadi gitu ketika pembagian nasi box. Dan alhamdulillah walaupun yang hadir 70 ribuan orang, nggak ada rusuh-rusuh. Ternyata Odojer itu itsar mendahulukan saudara-saudaranya yang bahkan yang mereka dari jauh. Jadi saudara-saudara apa Odojer yang ada di Jakarta itu ngalah nggak ngambil nasi box. Bahkan kita lebih ada sekitar 1.000-an nasi box. Coba bayangkan dan nggak rusuh. Nah ini potensi. Bagaimana ketika kita menjalankan amanah itu potensinya menghasilkan kebaikan yang kemudian akhirnya menjadi timbangan pemberat amal kebaikan yang bisa jadi dari situ akhirnya kemudian Allah ridho, Allah suka sama kita. Dan kemudian Allah ridho memasukkan kita ke surganya begitu. Sama seperti tujuan kita ketika diangkat jadi lu atau Pak RT atau Pak RW, mudah-mudahan saya sebagai RW ini kemudian akhirnya bisa membangun keberkahan. Mudah-mudahan berkah begitu kan, kalau mudah-mudahan masyarakatnya jadi makin senang ngaji begitu kan begitu. Atau saya sekarang naik apa jadi saya menikah, semoga saya bisa membangun rumah tangga yang Qurani kan begitu. Ada tujuan mulia yang kemudian akhirnya diharapkan menghadirkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya memasukkan kita ke surganya. Mudah-mudahan dari situ begitu. Jadi jangan takut, saya nggak mau nikah, Mak. Kenapa? Saya takut nggak amanah gitu. Sebagai seorang istri, nanti akhirnya apa namanya ancamannya begitu berat, gitu kan? Nggak ada yang milih begitu. Maka tolong prinsipnya disamakan. Bahwa ini sama-sama amanah yang potensi besarnya adalah ketika kita sama-sama total, insya Allah akhirnya menghasilkan pahala, menghasilkan kebaikan, bahkan utamanya menghasilkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, memasukkan kita ke surga. Itu poinnya begitu. Apapun yang bisa dilakukan sama kita, gitu. Apapun yang harus kita lakukan ya itu. Maka ini poin yang diharapkan apa namanya agar kita bisa 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 betul-betul menjaga amanah kita, menjaga apa yang diamanahkan kepada kita. Yakin, jangan pernah merasa nggak yakin begitu. Pak, di DPA saya itu orangnya cuma sedikit. Saya saya bikin OPQ 2016 itu, perencanaan itu dari tahun 2014. Coba bayangkan. Jadi panitia, relawan, acara 9 hari, nggak ada yang dibayar satupun, butuh dana 8 miliar, kerjanya dari 2014, coba bayangkan, 2 tahun ngerjain dengan tim yang dibuat ada tim 5 orang, 5 atau 6 orang. Akhirnya kemudian kami meramu bagaimana akhirnya 6 orang itu bisa bertahan sampai akhir, bisa menghasilkan panitia yang banyak. Dan poinnya adalah bagaimana akhirnya ada panitia yang mau benar-benar ngurusin 9 hari begitu. Dan gimana kejadiannya? Walaupun kemudian akhirnya kita buat sip-sipan ya, ada yang datang hari ini, besok enggak. Tapi kemudian ada yang izin kuliah gitu hari ini atau izin kerja. Kita sip-sipan panitia. Ada bahkan yang sampai cuti
apa cuti kuliah, ngambil cuti 9 hari, ada yang resign dari pekerjaannya. Lalu apakah itu salah? Ya tergantung mindsetnya, tergantung sudut pandangnya. Pak, saya kerja punya tanggungan, ya betul begitu. Tapi kenapa saya harus resign gitu? Ada teman eh, adalah pengurus yang sekarang masih jadi pengurus. Beliau resign 9 hari, resign menjelang menjelang OPQ resign. Lalu full, alasan biar bisa full ngurusin OPQ. Lalu setelah OPQ selesai, ditelepon sama kantornya. Udah selesai kerjaan lu, udah bos, udah masuk lagi. Ditawarin gaji naik, ditambahin fasilitas. Kan begitu janji Allah di surat Muhammad ayat 7. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dan meneguhkan kedudukanmu. Gitu. Masa janji itu nggak cukup untuk kita menguatkan langkah kita, apapun yang terjadi, apapun itu. Maka sekali lagi teman-teman semua, prinsip itu sebenarnya prinsip dasar yang harus kita sama-sama kuatkan gitu. Saya berulang kali sering kali berbagi kesempatan cerita juga. Dulu saya bukannya bukannya berkecukupan gitu. Jadi pernah satu kali ketika mau datang rapat offline dulu ya, 2014 saya izin sama istri terus nggak punya duit buat berangkat begitu. Akhirnya kita ketawa. Saya ngobrolnya begini. Jika hari kan sering saya tulis. Jika hari ini kita nggak punya duit, gara-gara ngurusin dakwah Quran, ya bersyukur aja. Bisa jadi sebenarnya kita bakalan ditipu orang, utangnya banyak. Tapi karena Allah ngelihat kita masih memberikan manfaat pada banyak orang, Allah tahan begitu kita nggak ditipu sama orang. Ya punya utang tapi nggak banyak-banyak begitu. Atau jika hari ini kita sakit gara-gara ngurusin dakwah Quran, ya bersyukur aja. Alhamdulillah kita masih dikasih sakitnya batuk, pilek, pusing gitu. Bisa jadi seharusnya kita dikasih sakit yang parah gitu. Tapi karena Allah melihat kita memberikan manfaat bagi banyak masyarakat, kita nggak boleh kelamaan sakit, maka sama Allah dikasih sakitnya batuk, pilek gitu doang. Atau hari ini kita sakitnya parah, Pak, gitu. Ya bersyukur aja. Bisa jadi recovery-nya sama Allah dipercepat. Yang orang lain butuh recovery panjang, kita cuma sebentar. Dan itu saya membuktikan. Bagian dari teman-teman tahu kisahnya. Jadi eh, harapannya begitu ya, harapannya. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dan meneguhkan kedudukanmu. Itu poinnya. Allah yang janji gitu, bukan ketua Pengprov yang janji, bukan Pak Bayu yang janji begitu. Kalau kamu jadi ketua DPR nanti saya akan tolongin kamu, saya bayarin kuliahnya, saya bayarin, saya ganti gajinya gitu, saya ganti izinnya, saya bayar berapa sih kamu kalau nggak masuk sehari, saya ganti sama Pak Bayu. Katanya gitu enggak. Atau DPP juga kan janji ganti enggak. Atau admin, ada admin nih, membernya saya, maaf Bu saya sibuk, sebelum laporan ngaji, udah berhenti dulu. Udah tinggalin kerjaan kamu ngaji dulu 1 juz selesai kan nggak gitu ceritanya. Maka harapannya teman-teman semua ini penting buat kita agar apa yang kita lakukan betul-betul ada ruhnya begitu. Bagaimana kemudian kita menggerakkan orang gitu. Kalau kita sendiri nggak mau tergerak pada urusan-urusan kita, lalu bagaimana kita mau menyemangati orang kalau kita sendiri aja nggak semangat gitu, kita kehilangan arah gitu, jadi pengurus aduh bebannya banyak banget gitu. Iya benar kan nih, saya sebenarnya nggak mau diminta Pak Bayu jadi ketua DPA gitu, ini gara-gara Pak Bayu gitu. Coba, oh saya tadi cerita ya, saya pernah pernah ngajak pernah ngisi, jadi ada mantan panitia tim konsumsi di Grand Launching, bapak-bapak begitu, umurnya jauh lebih tua dia bandingkan saya. Tiba-tiba eh, saya diminta, Pak antum ke rumah ya, saya lagi ada acara nih gitu. Saya biasanya diundang sama beliau tuh suruh jadi MC biasanya kalau ada acara-acaranya beliau gitu. Anaknya nikah, anaknya lamaran atau apapun saya diminta MC. Jadi saya pede aja siapa, insya Allah berangkat lah saya. Tiba-tiba kok rumahnya rame begitu. Oh ya rame sih, wajar karena ada acara saya MC. Pak Antum ngisi tausiah ya? Oh seriusan Pak gitu. Ternyata itu acara hmm, arisan ikatan alumni istrinya. Ini istrinya. Ikatan alumni istri. Dikasih tahu, Pak, ini kalau di alumni, kita sebelum arisan, itu ada kewajiban. Kita semua harus ngaji dulu, katanya begitu. Oh gitu, iya kita harus ngaji dulu. Bahkan kita sudah bikin grupnya award katanya, 1 week 1 juz.
Jadi suruh ngaji dulu. Bahkan ketika lagi kopdar begini kita ngaji dulu baru ngurusin arisan. Padahal si istrinya, si ibu ini itu bukan ketua arisan, tapi pengurus aja. Tapi dia wajibin. Bahkan yang bilangnya nggak punya Quran, dia beliin Quran Odot, dibeliin sama dia. Coba bayangkan. Itu kita ketemu satu orang member, istrinya belum member kalau nggak salah. Jadi ketemu satu orang member itu bukan dia yang jadi ketua ikatan alumni, bukan. Tapi istrinya yang memperantarai. Bahkan istrinya juga bukan ketua ikatan alumni, tapi dengan caranya beliau bisa mengajak orang timnya untuk bisa ikutan ngaji. Coba bayangkan kalau kita yang ngajak begitu. Barang siapa yang ngajak kepada kebaikan kan kita juga dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala beliau. Eh, jadi begitu teman-teman. Hari ini dengan kegiatannya, saya pernah waktu itu diundang teman-teman saya berulang kali juga kasih tahu teman-teman cerita ya. Saya pernah diundang di acaranya Odot Hong Kong tahun 2018 kalau nggak salah. Itu ketika mereka bikin kalkulus, eh, kayak kalkulus lah ya. Itu ternyata saya kaget waktu itu. Ternyata ada dua orang perempuan itu warga negara Filipina datang ke depan panggung dan minta syahadat, minta masuk Islam. Saya kaget. Ini lalu saya bilang eh, bla 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 gitu dengan persyaratan dan lain-lainnya gitu. Lalu ternyata teman-teman dengan entengnya bilang, Pak, tenang aja Pak, di sini udah biasa Pak kalau kita bikin acara ada aja yang minta syahadat katanya. Coba bayangkan, ini bukan lagi ngajak orang, kita bikin event, ngajak orang kemudian ngaji bukan gitu. Tapi kemudian kita bikin event, ada orang non-muslim yang minta masuk Islam gitu. Ini levelnya udah beda gitu. Nah, teman-teman diminta bikin event, bikin kegiatan yang kemudian akhirnya dengan semangat. Ini kan yang membuat orang hadir di acara kita tuh bukan karena bagusnya eh, flyer kita, bagusnya komunik kita gitu, bagusnya publikasi kita bukan, atau banyaknya panitia yang nge-share atau banyaknya panitia yang ikutan bukan. Tapi yang membuat orang-orang itu datang itu kan adalah ruh ya, yang menggerakkan ruh-ruh mereka kan itu Allah gitu. Tergantung seberapa serius, tergantung seberapa semangatnya. Dan kita nggak tahu dari panitia siapa panitia yang kemudian doanya didengar sama Allah. Yang rintihannya, ya Allah, saya sudah capek mati-matian ngurusin acara Odot ini. Ya Allah, berharap besok jangan sampai hujan dulu ya Allah. Ini lagi musim hujan ya Allah, acaranya ngaos lagi di lapangan. Ya Allah, jangan hujan dulu aja hari besok ya Allah. Ya Allah, yang daftar sedikit ya Allah, mudah-mudahan eh, Engkau mudahkan agar banyak yang hadir ya Allah. Kita nggak tahu ternyata beliau adalah panitia tim konsumsi. Yang kadang bahkan ketua Pengprov aja nggak kenal atau ketua DP aja nggak kenal karena dia tim baru begitu. Tapi doanya ternyata dikabulin sama Allah. Besok tiba-tiba dari musim hujan yang sering hujan tiba-tiba besok terang seharian. Acaranya terang juga nggak panas tapi sejuk gitu membuat peserta nyaman. Ternyata yang datang banyak. Ada masing-masing yang daftar itu ternyata kita nggak sangka dia adalah pimpinan majelis taklim. Ada kok di sini. Saya pernah datang. Itu ada pimpinan majelis taklim. Saya dikasih tahu Pak, ini ibu ini beliau anggota saya pernah datang di majelis taklimnya itu ada seratusan katanya ini ibunya pimpinannya Pak kalau beliau bilang datang datang semua kalau beliau bilang enggak datang katanya gitu. Coba bayangkan ternyata yang datang di acara ngaos itu pimpinan majelis taklim yang punya taklimat gitu ya punya punya apa namanya permintaan wajib kepada anggotanya datang datang semua gitu tiba-tiba ngaos antum ada 200 orang 300 orang begitu gimana. Ini kan tergantung. Jadi seberapa baiknya kita merencanakan kan Allah yang memutuskan. Apakah kemudian akhirnya yang hadir banyak atau enggak. Oh, sudah 25.8 ya. Saya targetnya sampai jam 9 ya Mbak Ayu ya di jadwal. Baik teman-teman sekalian ini gambarannya begitu. Maka apa yang harus kita lakukan begitu? Eh, apa namanya? Gimana sih biar kita tuh bisa menjaga amanah kita dengan baik. Yang pertama tentu yang sering kali saya tekankan ke kita semua lah. Pun kami juga dulu saya sampai hari ini saya selalu mengutamakan adalah luruskan niat. Ini yang paling penting. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha awi mura'atin yang kihuha ila ma hajro ilaih. Nah, sungguhnya segala perbuatan itu tergantung kepada niat dan ia akan kembali kepada apa yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya.
Barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ingin dikuasainya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka ia akan mendapatkan itu. Luruskan niat. Jadi kalau ada yang masuk odot, saya biar dapat suami, calon suami dan saya nikah, ya mungkin dia akan dapat itu, tapi dia nggak dapat Allah dan Rasul. Atau ada yang pengen dapat kekuasaan, saya pengen punya bisnis Pak. Saya lagi lagi ngerintis bisnis, saya masuk odot biar nanti banyak yang beli. Ya mungkin dia akan dapat, tapi dia nggak dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka luruskan niatnya. Saya yang ngurusin odot, mudah-mudahan saya makin istiqomah ngaji setiap hari. Lalu kemudian semangat itu menular ke keluarga saya. Lalu mudah-mudahan saya dapat pahala sabar ngadepin Pak Bayu barangkali, ngadepin Mas Angga sabar begitu. Itu kan pahala sabar. Atau pahala istiqomah, saya udah ngeluarin ongkos, bensin dan lain-lain. Mudah-mudahan dari situlah kemudian bisa menjadi sedekah jariah saya begitu. Itu asbabul wurud dari hadisnya nanti teman-teman bisa cari lah ya panjang begitu. Jadi apa namanya luruskan niatnya. Itu yang paling penting. Jangan sampai salah niat. Nanti sayang udah capek-capek berdarah-darah nangis-nangis berkeringat tapi nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala. Maka berikutnya yang kedua mohon pertolongan Allah karena Allah yang nanti eh, menjaga kita dari godaan-godaan gitu. Jangan sampai ketika kita mendapatkan amanah jadi gelap mata. Ini di surat Al-Mu'minun, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dan menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dini. Al-Mu'minun 60. Eh, Mohon pertolongan sama Allah. Godaannya besar. Bukan cuma, saya juga sudah beberapa kali ketemu dengan pengurus DPA di beberapa daerah, apalagi pengurus provinsi, apalagi di DPP. Saya berkali-kali, oh kalau teman-teman DPP yang lain juga sudah saya ceritain, saya berkali-kali ditawarin umroh, berharap nanti di endorse umrohnya di Masjidil Haram. Saya selalu tolak. Saya selalu bilang kalau mau jatah umrohnya diduitin, nanti duitnya masukin ke kas odot baru nanti saya endorse. Kalau umroh itu buat saya pribadi. Oh nggak apa-apa Pak, kan ibadah. Ya ibu nggak akan ngasih saya umroh kan kalau saya bukan ketua umum, saya bilang gitu. Iya sih, ya udah. Kalau mau duitin, duitnya berapa harga umroh itu, duitin masuk ke odot, baru nanti kita kerjasama. Saya bilang. Dan itu godaannya bukan cuma di tingkat pusat, bahkan yang lain juga bisa jadi begitu. Maka mohon sama Allah untuk jaga kita agar istiqomah, jaga kita agar bisa. Saya ada beberapa juga, bahkan dulu mau kerja sama ada tempat juga ada perumahan yang mau eh, dulu beberapa travel umroh, kemudian akhirnya undur diri karena nggak mau sama penawaran saya. Ada eh, perumahan yang mau ngajakin kerja sama, saya sudah bilang dari awal jangan pernah berpikir untuk nawarin saya tanah atau rumah karena nggak bakalan saya terima begitu. Ini di depan teman-teman ya. Walaupun kemudian akhirnya kesepakatan itu kita nggak terjadi karena memang ada pertimbangan yang lain sih, bukan karena itu. Begitu. Juga yang lain lah ya. Itu ada banyak banyak hal-hal yang kami tolak gitu karena ini bukan bukan mereka pasti ngasih. Bahkan kalau di DPP dulu ya di periode kemarin kami akhirnya sepakat gitu. Ketika dapat itu makanya saya sering kali nolak bukan karena nggak mau ya. Kalau kami di DPP untuk menghindari hal-hal yang tidak lurus begitu ya. Jadi kami sepakat kalau dapat dapat ada dua poin. Kalau kita dapat plakat sama dapat amplop itu pasti harus store ke DPP. Berapapun jumlahnya, bahkan amplopnya itu nggak saya buka gitu. Dan saya share di DPP, di BPH gitu. Ini saya dapat amplop nih ya, saya sudah store ke bendahara gitu. Biasanya Mbak Siva tuh dulu langsung bongkar terus fotoin lagi. Oh ini dapat 500.000, ini dapat 2 juta gitu. Gitu. Jadi makanya selalu kalau DPA itu saya selalu tolak, tolong jangan kasih karena nggak bakalan saya terima gitu. Walaupun teman-teman niatnya buat ngasih ke saya, pasti karena memang sudah perjanjian gitu. Kecuali kalau ngasihnya oleh-oleh begitu. Itu ya, itu sudah boleh. Itu udah masuk di SOP-nya DPP begitu. Nah itu kan ini ya apa eh, ijtihad kita gitu. Tapi nggak salah juga kalau teman-teman nanti punya kesepakatan. Setidaknya kita berharap Allah bisa menjaga kita dari godaan-godaan yang melencengkan niat kita. Yang ketiga, optimis dalam menjalankan amanah dengan baik. Kan ada hadisnya. Ana inda zoni abdibi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku saja. Kalau hambaku mengatakan aku baik, maka aku baik. Itu kata Allah. Kalau hambaku mengatakan aku tidak baik, maka tidak baik. Itu juga sering saya praktekin gitu. Maka
pun juga menjadi tuntutan buat saya. Saya sering cerita ini ke teman-teman, maka itu juga jadi pegangan saya. Itu banyak kejadian-kejadian yang saya alami begitu. Ini masalah tauhid ini. Masalah tauhid. Percaya sama Allah. Nah, berarti afirmasinya harus positif. Insya Allah kita serahkan banyak istighfar, dimudahkan sama Allah nanti insya Allah dimudahkan. Gitu. Itu kejadian saya kemarin, itu yang sering kali saya ceritakan kalau waktu saya ke Hong Kong itu. Karena paspor saya kurang dari 6 bulan. Paspor saya hangus 3 bulan lagi begitu waktu itu berangkat. Ternyata waktu di Bandara Soekarno-Hatta, itu di pihak imigrasi, waktu di imigrasi itu ditanya, Bapak sudah punya tiket pulangnya Pak? Sudah Pak, coba lihat. Ya. Wah, petugas imigrasinya kayak pusing gitu. Akhirnya sebentar ya Pak, saya pergi dulu. Ditinggal lama balik lagi. Bapak begini Pak, Bapak kan eh, paspornya tinggal 3 bulan lagi expired nih Pak gitu. Nah, sedangkan aturan kalau keluar negeri itu minimal 6 bulan gitu. Seharusnya ini nggak boleh, tapi karena Bapak punya tiket pulang, kami berangkatkan. Tapi kami tidak tanggung jawab kalau nanti ternyata di Hong Kong Bapak dideportasi, katanya begitu. Karena saya pun kalau nerima WNA, imigrasi datang gitu, ada WNA datang, saya ngeliat paspornya kurang dari 6 bulan, saya tolak gitu, tolak masuk ke Indonesia gitu. Gitu ya Pak. Oh gitu, saya baru tahu. Iya, ya udah berangkat gitu. Saya waktu itu bareng sama Kiai dari Kediri berdua. Dan di belakang saya tuh banyak orang-orang yang pada ngomong, emang Bapak nggak tahu Pak, itu udah aturannya, nah, gitu. Oh, saya nggak tahu, saya bilang. Saya telepon lah teman-teman di Hong Kong. Oh, mereka pada nangis semua. Oh, semoga dimudahkan Pak. Di pesawat, saya sama Pak Kiai, karena baru ketemu ya, karena sama-sama mau ngisi di sana. Kita nggak ngobrol. Oh, saya diem aja di jendela pesawat gitu. Yang tadinya kebayang mau ke luar negeri nih gitu. Ya Allah, akhirnya banyak diem, khawatir. Apa kata dunia gitu, ketemu Odot ditolak, dideportasi gitu, masuk masuk apa namanya, check and recheck atau masuk apa investigasi begitu, kita dideportasi di Hong Kong udah kayak TKW gitu kan, dipulangin gitu atau udah kayak apa imigran gelap gitu. Sampai kemudian di pesawat itu saya mikir, ih nggak boleh begini gitu, ini Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Saya suka nasihatin orang begini, masa saya juga begitu. Ya udah, akhirnya istighfar, banyak salawat, banyak istighfar, ya Allah berserah diri. Kalau akhirnya kehendak Allah saya dipulangkan ya sudah pulang gitu. Tapi kalau enggak ya itu kekuasaan Allah. Sampai kemudian sampailah di mana, di Hong Kong, di imigrasi itu Pak Kiainya bilang antum di depan, saya di belakang, nanti kalau ada apa-apa nanti saya bantu katanya begitu. Nah ketika antri ternyata ada mbak-mbak sebelah kiri saya, ditanya sama imigrasi lama sekali sampai kemudian beliau diajak ke ruangan lain gitu. Infonya kalau dibawa ke ruangan lain itu ya akan dideportasi karena ada masalah. Ternyata banyak beristighfar sampai kemudian akhirnya masuklah, saya apa, antrian saya. Kemudian saya kasih paspor sama tiket ke imigrasi. Tahu apa yang terjadi? Waktu saya kasih paspor sama tiket, si bapak-bapak yang mirip Jackie Chan itu tiba-tiba dibuka paspor saya dan paspor saya distempel jebret gitu. Saya kaget. Loh kok saya nggak ditanya apa-apa begitu? Karena kan template pertanyaan biasanya katanya, ah, kamu mau kemana gitu, tinggal di mana, terus ada kontak person nggak? Saya kaget lama, kok saya nggak ditanya gitu. Tapi saya ingat, wah jangan cari perkara gitu, mending cepetan pergi gitu. Akhirnya saya pergi. Dan kemudian lagi nunggu bagasi lama banget Pak Kiai nggak datang-datang. Sampai kemudian akhirnya Pak Kiainya datang. Gitu katanya, beruntung antum ya. Justru aneh yang ditanya-tanya sama imigrasi lama sekali katanya begitu. Iya Alhamdulillah Pak Kiai gitu. Dan beliau bilang, ya antum ketemu Odot, antum ke sini bawa misi Quran gitu. Insya Allah Allah akan jagain antum gitu. Nggak akan antum dipulangin kayak begitu katanya begitu. Alhamdulillah. Ini afirmasi positif. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Apalagi yang kita lakukan adalah kebaikan, maka mudah-mudahan ini, apa namanya, insya Allah baik dan Allah akan mudahkan. Dan yang terakhir, selalu berhati-hati dalam menjalankan amanah agar tidak salah langkah, tidak salah jalan, gitu. Begitu. Ini hati-hati. Sistem kehati-hatian itu penting, gitu. Jangan sampai akhirnya kita terpeleset dan apa namanya, tergelincir. Begitu ya. Itu mungkin ya. Saya mau kasih cerita, tapi nanti kita masuk di sesi ada tanya jawab ya Mbak Ayu ya. Takutnya waktunya terlalu malam. Itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjut di sesi tanya jawab atau
Kalau enggak ya di sesi yang lain lah. Mudah-mudahan diundang lagi sama teman-teman. Terima kasih. Sementara itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya teman-teman, itu tadi materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Batat. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand atau bisa tulis di kolom chat. Ini ada dari LB Rahayu. Ustadz, gimana caranya menghadapi situasi saat kita kerja ikhlas tapi kadang terbentur jadi kerja gibah karena ada yang merasa superior? Bagaimana caranya menghadapi situasi itu? Langsung dijawab. Ya, boleh langsung dijawab. Siap. Baik. Saat kita kerja ikhlas, tapi kadang ikhlas mah, kalau saya sih bercanda sama teman-teman, ikhlas mah nggak bilang-bilang gitu. Kalau saya tanya, ikhlas, ikhlas, beneran ikhlas nih gitu. Ya. Ikhlas mah nggak bilang-bilang, saya bilang gitu. Cuma itu bercandaan. Mana tadi pertanyaannya? Kok hilang? Aha. Iya. Jadi eh gibah itu sebenarnya gibah ngomongin orang ya eh, itu godaan yang sering sering apa menjadi godaan besar ya di kita ya dia dimanapun gitu, bahkan kalau di IG itu kan kelihatan banget tuh ada yang suka ngerekam tuh ibu-ibu kalau lagi gibah serunya minta ampun, lalu ada bapak-bapaknya bahkan ada yang iseng disambungin tuh, ini ibunya ini bapaknya ini neneknya ini anaknya gitu kalau lagi gibah kan sampai mulutnya monyong-monyong gitu ceritain gibah gitu. Jadi eh, ya apa namanya ini biasa kita ketemu dengan orang-orang yang merasa dia paling mampu gitu. Kalau saya di kepengurusan atau di kepanitiaan, kalau saya jadi pimpinannya, orang-orang yang begitu biasanya saya redam gitu, nggak boleh begitu. Kita prinsipnya nggak boleh kita masuk surga sendirian gitu, semua amal diborong gitu. Beda lagi ceritanya kalau ada urusan-urusan yang sifatnya strategis gitu. Kayak dulu saya di kepanitiaan atau di audit juga. Di kepanitiaan dulu pernah ada sistem kerjasama yang sifatnya strategis dengan sebuah sebuah perusahaan nasional. Karena dulu saya pernah kerjasama dengan lagi penjajakan negosiasi kerjasama dengan perusahaan nasional juga. Kita lagi tawar-menawar dan saya dalam urusan negosiasi, saya menganggap bahwa dia akan luluh gitu, nerima penawaran kita. Ketika saya lagi nahan, tiba-tiba ada eh, ada Pengprov Odot yang lain yang juga ngajuin kerjasama ke perusahaan ini. Lalu karena dia tahu ternyata perusahaan ini coba minta penawarannya ke Pengprov Odot itu. Ternyata Pengprovnya buat saya istilah kami itu jual murah gitu. Jadi permintaannya dipenuhin semua begitu. Akhirnya batal semua. Jadi tadinya bahkan seluruh karyawan se-Indonesia dari perusahaan ini akan masuk ke Odot. Itu batal gitu. Gara-gara proses tawar-menawar kita yang batal. Lalu ada lagi perusahaan nasional juga waktu itu eh, dulu sama BSM. Saya eh, kita minta ketemuan dengan BSM pusat. Tadinya sama Lasnas BSM ya sebelum jadi BSI. Lalu kemudian diminta ketemu sama tim eh, BSM pusat, tim eventnya. Ketemu lah. Lalu ketika ketemu, nego-nego, ada banyak potensi yang bisa kita negoin. Kemudian akhirnya saya bilang ke teman-teman, ini belajar dari pengalaman dan lain-lain. Saya minta teman-teman yang hadir tadi tidak menceritakan apapun hasil yang kita dapatkan sama potensi negosiasi, tidak menceritakan ke siapapun. Juga jangan share foto, saya bilang gitu. Juga jangan apa namanya, kalau nanti di pertemuan berikut-berikutnya, ini orang-orang yang tadi datang adalah orang-orang yang akan terus negosiasi. Kalau nanti di pertemuan berikutnya, salah satu dari yang tadi datang nggak bisa hadir, maka nggak boleh digantiin sama yang lain gitu. Itu aturan ketat. Sampai alhamdulillah kemudian akhirnya kan waktu itu kita deal kerjasama sama BSM, itu bahkan sekitar berapa ya? 15.000 kalau nggak salah karyawan seluruh Indonesia siap masuk Odot. Lalu kantor-kantornya yang punya ruangan itu siap dipakai sama DP Odot. Cuma waktu itu tidak terfollow up sama pengurus gitu. Cuma negosiasinya berhasil gitu.
Jadi superior itu memang harus ada tempatnya, ada orang-orang yang kalau kita sebagai pimpinan itu harus bisa menempatkan orang yang bisa. Kita butuh sih sebenarnya. Apalagi kalau kemarin saya di DPP itu butuh orang yang gercep. Jadi ada hal-hal yang sifatnya hanya boleh dilakukan sama orang ini aja. Misalkan gini, kita ada project. Siapa yang bisa ngikut? Siapa yang bisa ngurusin? Ini. Oke. Udah tim ini terus yang apa namanya? Yang mengawal supaya beda ceritanya sama urusan yang bisa ganti-ganti orang gitu. Nah, jadi saya biasanya kalau dengan orang-orang itu kita lihat proyeknya. Kalau proyeknya ternyata nggak bisa digantikan, maka ya nih nggak apa-apa. Maka tugas saya adalah meredam teman-teman yang tadi yang kemudian akhirnya ini hal-hal yang berpotensi dijulitin gitu ya. Gibah gitu ya sama udah jadi saya bagian penengahnya. Tapi kalau kemudian akhirnya ada kerjaan yang ini bisa dikerjain rame-rame. Nah, biasanya orang-orang ini tuh saya tahan. Udah, nggak usah kebanyakan, biarin yang lain yang ngerjain, bagi-bagi tugas, prinsip distribusi amal gitu. Nah, tugas kita kalau kita sebagai tim, kita menghadapi orang yang superior, misalnya Mbak Ayu nih dominasi terus gitu, atau Pak Angga nih dominasi terus gitu. Maka ya sudah, kita berjuang, bergerak, bekerja sesuai dengan porsi kita, nggak usah ngurusin orang gitu. Kalau saya biasanya kalau jadi tim, saya selalu bilang ke teman-teman, eh, kita tidak bisa apa mengatur orang, nggak bisa mengatur emosi orang, nggak bisa mengatur pikiran orang, bahkan kita nggak bisa mengatur cara orang me- 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 menskripsikan kita. Yang bisa kita atur adalah diri kita sendiri. Jadi kita atur aja. Dia mau bagaimanapun, ya sudah, biarkan. Maka kita yang punya tanggung jawab sama diri kita. Kalau ternyata kita bisa mengubah beliau, maka sampaikan, tapi dengan cara yang baik-baik gitu. Walaupun memang kita ada step by stepnya gitu. Tapi kalau sekiranya memang sudah tidak baik, ya sudah, lakukan apa yang bisa kita lakukan di internal kita begitu. Karena kita nggak bisa ngubah orang, apalagi sudah menjadi karakter begitu. Tapi kalau memang selama itu bisa menjadi itu adalah hal yang baik, beliau superior dalam hal yang baik, ya jadikan sebagai contoh untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Gitu ya Allah alam. Lanjut Mbak Ayu. Ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman? Ustadz mohon izin, kebetulan saya dapat amanah di kantor. Kalau kita bekerja di luar tupoksi, bagaimana cara agar kita ikhlas? Dan bagaimana cara agar hubungan atasan bawahan bisa baik? Karena bawahan banyak sifatnya heterogen. Eh, Mantap. Ini Bu Yuliani dari Kalsel, raise hand Mbak Ayu. Mau sekalian atau gimana? Jadi kalian ya, silakan Bu Yuli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Pak Bakat. Eh, kita kemarin terakhir Alhamdulillah kan diberi amanah ya sebagai bendahara di suatu kepengurusan. Kemudian di akhir masa kepengurusan, saat itu kita disuruh dari tingkat yang lebih tinggi. Kita kan di tingkat kabupaten. Nah, kita di tingkat kecamatan, tapi dari pengurus kabupaten disuruh membuat LPG dana yang tidak kita pegang. Maksudnya kita dibikin laporan LPG fiktif. Nah, saat itu saya tidak mau mengerjakan. Nah, dalam hal ini kita amanah atau tidak, Pak Ustadz? Tolong diberi penjelasan tentang hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab ya Mbak Ayu ya. Yang pertama Mbak Ulfa ya, di Jawa Tengah nih, berarti Mbak semualah. Ya. Eh, ini yang harus dibedakan. Yang pertama adalah eh, apa namanya wilayah urusan kita nih. Apakah yang kita lakukan ini urusan pekerjaan atau urusan dakwah, Mbak Ulfa gitu. Sepanjang pengetahuan saya, kalau memang ini urusannya pekerjaan, maka eh, berlakulah selayaknya profesional gitu. Karena yang kita lakukan itu kan apa namanya tugas kerja kita kan sudah ada jobnya masing-masing ya, begitu. Kalau kemudian akhirnya kita diminta bekerja di luar tupoksi, di luar job desk-nya. Bentar.
kalau kemudian kita diminta bekerja di luar job desk-nya gitu. Nah, ini yang harus sama-sama kita eh, sepakati. Juga teman-teman harus menyepakati bahwa apakah ini menjadi kewajiban kita atau bukan begitu. Apakah ini tugas tambahan dari kantor. Ini kan bicaranya kebetulan saya dapat amanah di kantor. Bentar. Nah, kalau nanti apa namanya? Kalau memang ini tambahan, eh, ya tinggal teman-teman merasa apakah ini memungkinkan untuk dikerjakan begitu dalam sisi kemampuan, sisi waktu dan lain-lain begitu ya. Kalau sekiranya ini memungkinkan untuk dilakukan, ya ya silahkan aja dikerjakan. Tapi tetap dalam urusan ini kan urusan profesional. Teman-teman bisa melakukan diskusi tawar-menawar dan lain-lain begitu. Dalam urusan bukan tupexi. Tapi tentu juga ini urusan yang perlu kita selesaikan dengan baik-baik gitu. Sekiranya memang ini adalah ujian, bisa jadi ini diuji sama atasan dalam urusan persiapan kenaikan jabatan dan lain-lain. Kita kan nggak tahu. Maka ini perlu didiskusikan gitu. Jangan sampai akhirnya kita punya prasangka yang sudah kemana-mana, ternyata si bos juga nggak kemana-mana begitu. Ah, bagaimana cara agar hubungan tersebut? Nah itu begitu. Maka memang tentu ini semua perlu disampaikan dengan cara yang baik. Apalagi teman-teman adalah orang-orang yang nggak jauh dari Quran, yang selalu dekat kepada Quran. Tentu yang disampaikan juga dengan cara yang baik, dengan cara yang ahsan begitu. Jadi kalau bosnya heterogen, gitu. Ini saya pernah dengar cerita dari ini apa namanya almarhumah Ustazah Yusroh, beliau anggota dewan dulu zaman dulu ya. Beliau kan dalam sisi agama begitu ketika di dewan ketemu dengan teman-teman sesama anggota dewan yang heterogen begitu, bahkan dalam urusan yang simpel aja banyak teman-teman anggota dewan yang memang pemahaman sering kalau ketemu kan biasa bersalaman, ngajak salam, dan beliau bersikukuh untuk tidak bersalaman begitu. Lalu kemudian demi menjaga perasaan teman-temannya yang lain begitu, beliau kemudian mengirim surat kepada Beliau ngirim surat menyampaikan bahwa bukan maksud saya untuk tidak menghargai, tapi ini adalah prinsip yang saya dapatkan sesuai dengan pemahaman dari agama saya begitu. Dan kemudian tidak ada masalah. Dan sekarang kan teman-teman juga sudah bisa lihat begitu. Eh, banyak orang-orang yang sudah mafhum gitu, sudah paham gitu ketika bahkan wajah-wajah kita ya, wajah-wajah teman-teman ya, apalagi teman-teman yang berhijab gitu atau ikhwan-ikhwan yang tampangnya udah soleh gitu. Itu mereka juga tahu gitu. Mereka juga udah mikir duluan nih, ini mau nggak diajak salaman gitu. Biasanya kita yang ngasih respon dulu nih, nggak mau salaman ya, nggak salaman begitu. Jadi memang karena pemahaman aja yang kadang tidak tidak sampai kepada mereka. Maka sebaiknya kita juga memberikan pemahaman yang baik dengan cara yang baik-baik gitu. Nah, kalau tadi tupoksi begitu ya. Mudah-mudahan sih bagaimana cara agar ikhlas gitu. Nah, ini bukan masalah ikhlas nggak ikhlas gitu karena ini urusan pekerjaan. Beda ceritanya sama dakwah gitu. Misal teman-teman seksi konsumsi diminta bantuin untuk perkap ya sekalian. Ya sudah, ini masalah ikhlas kayak gitu. Oh, baik, siap gitu. Yang penting memang job sendiri tidak berantakan gitu. Kalau kami dari dulu ya penanamannya adalah boleh bantuin apa divisi lain. Yang penting kerjaan kita selesai dulu begitu. Tapi juga jangan sampai inisiatif gitu kalau nggak koordinasi. Harus koordinasi dulu dengan divisi yang lain, baru bantuin gitu. Jangan main inisiatif sendiri tanpa koordinasi. Begitupun juga kalau ini dakwah ya gitu. Jadi harapannya pahala karena kan banyak banyaknya kebaikan yang kita lakukan harapannya dapat pahala banyak begitu. Dan kita nggak tahu tuh dari kebaikan kita yang mana, dari usaha kita yang mana, dari inisiatif kita yang mana yang kemudian akhirnya Allah suka sama kita. Kemudian akhirnya Allah ridho memasukkan kita ke surga. Gitu kan, yang masukin kita ke surga itu bukan karena banyaknya pahala, karena pasti pahala kita pasti jauh lebih sedikit dibandingkan dosa. Tapi kan karena Allah ridho gitu, akhirnya Allah memasukkan kita ke surga. Nah, kalau di pekerjaan ini lain lagi karena tadi semua ada imbal baliknya begitu. Beda ceritanya kalau kerja di las begitu ya. Ini pekerjaan yang kemudian bisa membuahkan pahala, begitu kan ya. Kita kerja akadnya, tapi kemudian dari pekerjaan kita ada kebaikan yang lahir tadi, gitu. Ada zakat, ada sedekah yang kemudian disalurkan yang membuat banyak orang-orang mendapatkan manfaat, begitu. Nah, tapi akad awalnya adalah kerja, maka harus dibicarakan baik-baik. Begitu ya. Untuk Bu Yuliani, eh, apa namanya, diminta bikin LPG Dana yang kita nggak pegang begitu ya Bu. Wah ini kalau LPG ya sebaiknya sih memang ini juga tetap dibicarain, tapi masalah pertanggungjawaban itu penting, apalagi urusannya dana ya, urusan duit. Kalau saya sih ditanya saya nggak bakalan mau begitu ngurusin ini.
Saya nggak pegang dananya, kecuali memang beliau kasih rincian gitu. Kan biasa ya kayak bendahara nih, bendahara ternyata ada urusan nih kita utus nih, ini ada pertemuan dengan MUI apa MUI kota atau kabupaten. Saya nggak bisa datang. Nanti utus ya yang berangkat. Bapak ini sama ibu ini ada 5 orang yang berangkat. Nanti misalnya ditanggung lah ongkosnya, misalkan ongkos sewa mobil atau gokarnya begitu. Nanti di sana nggak dapat makan, pulang makan siang dulu misalkan. Ya sudah, ada berapa, nanti dikasih notanya atau dikasih rincian pengeluarannya, ya nggak apa-apa gitu. Bukan berarti semuanya harus kita lakukan baru kita mau catat sebagai pengeluaran. Kita lihat dulu tanggung jawab kita sebagai apa gitu. Kalau ibu sebagai bendahara DPA atau bendahara panitia, ya nggak semua yang dimintain yang dicatat di LPJ kita adalah yang kita keluarin betul-betul gitu kan, bisa juga didistribusikan. Tapi kalau memang bukan bagiannya, misal ini beda acara gitu, misalkan saya bendahara panitia Tarhib Ramadan, disuruh bikinin LPJ keuangan 17 Agustus gitu, nggak ada urusannya, sebaiknya jangan gitu. Karena kan pasti ada bendaharanya yang lain gitu. Gitu ya Bu Yuliani ya. Iya, siap, siap. Terima kasih. Ya Bu. Ada lagi? Wah, banyak nih. Oh, ada Bu Irmas. Sehat Bu Irmas. Ya, alhamdulillah sudah nggak kerasa ya sudah jam 21.26. Teman-teman semuanya, eh, kita cukupkan dulu untuk tanya jawab kali ini ya, karena sudah malam, sudah larut. Terakhir Ustadz untuk closing statement-nya untuk kajian kali ini. Selamat. Siap. Eh, jadi ada sebuah cerita teman-teman. Ini cerita seorang Amirul Mukminin Umar. Umar bin Khattab itu pernah dalam suatu malam itu keliling. Biasa beliau kerjakan, suatu malam beliau keliling mantau keadaan rakyatnya, nyamar-nyamar begitu. Dan suatu ketika beliau lewat eh, sebuah rumah dan nggak sengaja dengar percakapan dua orang ibu dan anak gitu ya. Ibu ini penjual susu. Tiba-tiba eh, apa, Umar bin Khattab itu dengar ibunya bilang gini, "Eh, tolong campur susunya dengan air." Maksudnya dioplos, ditambahin susunya dengan air. Katanya toh Amirul Mukminin juga nggak akan tahu, katanya begitu. Ternyata yang dijawab sama putrinya apa? Amirul Mukminin emang nggak akan tahu perbuatan curang kita, tapi Tuhannya Amirul Mukminin bakalan tahu, pasti tahu begitu. Kagetlah Umar eh, dengar percakapan itu. Tiba-tiba beliau pulang, lalu minta putranya Asim itu bilang segera nikahi si anak penjual susu itu, karena dia solihah dan menjaga amanah. Jadi ada apa namanya hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwa sebenarnya menjaga amanah itu berat. Walaupun memang bahkan bisa jadi nggak ada yang tahu dari apa yang kita lakukan sekarang. Tapi yakinlah bahwa kemudian akan ada balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi walau bisa jadi nggak cuma balasan di akhirat, tapi di dunia juga akhirnya Allah balas. Maka teman-teman, prinsip yang paling utama dijaga aja. Kalaupun ternyata akhirnya kita diminta kita diberikan amanah, ya jalani saja. Insya Allah amanah itu nggak akan pernah salah memilih kita. Kecuali ada pertimbangan syar'i yang yang kemudian akhirnya kita menolak untuk mendapatkan amanah itu. Coba dibicarakan baik-baik. Tapi prinsipnya, insya Allah mudah-mudahan dari apa yang kita dapatkan nanti, apa yang kita terima sebagai pemegang amanah, mudah-mudahan dari situ lahirlah keberkahan, kemudahan, kemudian lahirlah pahala jariah. Ayo manfaatkan potensi itu. Mumpung kita diberikan kesempatan untuk megang amanah. Karena bisa jadi nanti kemudian kita akan diganti oleh pengurus yang jauh lebih semangat, jauh lebih apa namanya, lebih lebih keren kerjaannya. Mumpung sekarang masanya kita, ayo kerjain dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan nanti kita bisa prinsipnya ini akan menjadi tinta emas sejarah kita yang nanti akan kita ceritakan ke anak cucu kita. Dulu pernah loh kakek nenekmu nih gitu atau ibu bapakmu Umi Abi pernah jadi pengurus ODOT di periode 4 dulu. Oh, sekarang kan usia periode 14 karena begitu. Udah 10 periode yang lalu, 30 tahun yang lalu
Umi sama Abi pernah jadi pengurus ODOT. Dan alhamdulillah gara-gara Umi kerjain di Surakarta, di Solo atau di apa tadi di Tegal, alhamdulillah kemudian akhirnya dakwah Quran. Coba kalau teman-teman lihat gitu. Nah, satu prinsip yang harus saya sampaikan ke teman-teman. Coba siapa yang pernah cari tahu yang mempelopori pejabat itu kalau di acara resmi harus pakai peci gitu. Itu siapa tuh pahala jariahnya siapa? Coba bayangin. Pernah nggak kita ngebayangin ada orang bakalan ketawa, udah resmi pakai jas, pakai dasi, kok kenapa pakai peci? Udah kayak orang mau selamatan gitu, kok nggak cocok. Tapi ternyata kan udah jadi budaya resminya di di Republik ini begitu. Coba bayangkan ini pahala jariahnya siapa? Juga sama kayak jilbab. Dulu kan anggota-anggota dewan yang berusaha di awal 2000-an itu masih berjibaku berusaha agar jilbab bisa diterima di semua kalangan. Dan sekarang kita udah nggak aneh ngelihat jilbab itu dimanapun dibolehkan gitu, nggak ada lagi intimidasi untuk karyawan pekerja yang menggunakan hijab. Maka itu adalah pahala jariah mereka. Dan apa yang bisa kita lakukan, mudah-mudahan nanti dari dakwah Quran yang kita lakukan sekarang, anak-anak sudah berbangga tilawah di bis, di motor sambil berangkat sekolah. Dan itu mudah-mudahan karena kerja keras kita di Wandi Wadis. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair Ustadz Bakat atas ilmunya, Masya Allah. Teman-teman kita luruskan kembali niat kita, ya. Semoga kita semua menjadi bisa menjaga amanah yang ada, yang kita emban saat ini ya. Baik, teman-teman, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu sosialisasi program 1000 Hataman Bulan Ramadan yang akan disampaikan oleh Mbak Erta selaku tim Jawa Tengah. Ya. Pada Mbak Erta kami persilakan. Mbak Erta. Mbak Erta, bisa dengar saya? Ya, silakan Mbak Erta. Dengar suara saya masuk. Gila ya. Oke, terima kasih waktu dan kesempatannya Mbak Ayu. Sebelumnya, tiada hari seindah Jumat, tiada kata seindah zikir, tiada ibadah seindah sholat, dan tiada bulan seindah Ramadan. Saya akan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya sedikit menyaksikan program Jawa Tengah. Kurang dari 7 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan yang mulia, yaitu
bulan Ramadan. Yang Muslim mengencangkan semangat dalam berbagai bentuk ibadah. Salah satunya yaitu bertilawah. Nah, dengan semangat Fastabiqul Khairat, kami dari pengurus One Day One Juice Provinsi Jawa Tengah, insya Allah akan menghadirkan lagi kegiatan tahunan dalam program yang telah kita lihat dengan yaitu Sekalbu 1000 hataman Al-Quran di bulan Ramadan. Kegiatan ini akan dimulai dari tanggal 1 Ramadan dan akan diakhiri dengan kegiatan khataman bersama secara online. Untuk teknisnya hampir sama ya teman-teman dengan program One Day One Juice. Kalau di August kita sehari bertilawah lalu laporan. Nah, untuk kegiatan khataman Al-Quran ini akan tilawah 3 juz atau khatam yang kita laporkan yang insya Allah kita perbolehkan dan semoga 1000 hataman Al-Quran yang kita laksanakan nanti mendapat keberkahan keridhaan Allah dan semoga semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya paparkan. Jangan lupa untuk mendaftarkan diri ya menjadi bagian dari program khataman Al-Quran di bulan Ramadan. Untuk info selanjutnya akan kami share di grup sesudah acara info. Terima kasih waktunya Mbak Ayu. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khair Mbak Erta atas infonya. Tadi teman-teman ya, program dari kami pengurus Provinsi Odot Jawa Tengah, Sekalbu ya, 1000 khataman Al-Quran. Nanti untuk info lebih lanjutnya, kalau kurang jelas bisa langsung bertanya ke Mbak Erta ya. Ya, baik teman-teman, kita lanjut ke acara berikutnya, foto bersama. Dimohon untuk on cam teman-teman semuanya. On cam. Mbak Erawati, Mbak Toli, Mbak Hikmah, Bulis, Mbak Izzatun, Mbak Dina, Mbak Siti, Mbak Yuros, Ustazah Heradini, bisa on cam. Oke, kita yang ada aja ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ada berapa slide, Mas Angga? 2 slide. 1 slide lagi. 1, 2, 3. Ya. Jarinya. Ya. One Day One Juice. Teman-teman. 1, 2, 3. 1 slide lagi. 1, 2, 3. Lagi. Gaya bebas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, ya.
Terima kasih teman-teman. Kita lanjut ke acara selanjutnya ya. Terakhir doa dan penutup yang akan disampaikan oleh Ustadz Bayu Subrata. Pada beliau kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ya suara saya? Jelas? Yes. Oh, jelas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa penutup nanti kita bersama doakan, saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Bakat yang sudah berkenan untuk hadir malam hari ini. Sehat selalu. Salam buat keluarga, Pak. Kemudian Mas Angga selaku PLT Ketua ODO Jawa Tengah, insya Allah akan memandu program Ramadan ya sampai nanti Musprof bulan April insya Allah. Dan juga semua teman-teman Pengprov yang masih setia ya di ujung kepengurusan ini. Kita semua sudah komitmen kita akan husnul khotimah ini Pak Bakat, insya Allah. Ya, mengakhiri dengan indah, happy ending, ya, insya Allah. Ya. Dan juga untuk semua peserta kajian Tahrib Ramadan, matur nuwun atas partisipasinya malam hari ini. Baik teman-teman, di ujung bulan Sya'ban, mari kita perkuat doa kita malam hari ini, supaya Allah memudahkan semua ikhtiar kita, supaya Allah mengabulkan semua doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin ya Allah. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma barik lana ya Allah fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma ansur muslimina fi Palestin. Allahumma ansur muslimina fi Gaza. Allahumma ansur muslimina fi Rafah wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma in kana rizqi fis sama' fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana ba'idan faqarribhu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir.
La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kana a'udzu billahi Selamat beristirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Bayu atas doanya. Teman-teman, berakhir sudah rangkaian acara kajian online kita pada malam hari ini. Saya pribadi mohon maaf lahir batin apabila banyak kekurangan dalam memandu acara ini. Kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama masih ada nafas dari yang kuasa, yakinkan dalam jiwa raga kita selalu bisa. Selama masih mampu amalkan semua ilmu, takkan pernah berhenti untuk membumikan sang wahyu. Dengan ukhuwah dan tilawah, jadikan hidup ini berkah, ilmu yang berguna. Semoga jadi jembatan surga. Wahai pencinta